istrinya gitu kalau pertama waktu cerai. Mm-mm. Katanya kamu mah nggak bisa apa-apa gitu. Oh, Masya Ya, Allah. ngehinanya kayak gitu. Ngehinanya kayak gitu. Saya jadi sakit hati. 4, 4 juta, kadang-kadang 3 ya. 4 juta, 4 Iya. juta, 3 juta. Sampai Oh, domba anda nih segede kia tuh, 75-an lah. 75 ekor. Ayah, kepalih dia masih ningali kena. Coba, kena. ayo mangga. Seperti ini tuh. Ada lagi di sebelah yang kecil. Oh, ada lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa melanjutkan petualangan saya lagi. Dan saya sedang berada di wilayah Kabupaten Lebak Banten, teman-teman ya. Dan ini tepatnya saya di Kecamatan Cibeber atau Kecamatan Ciherang, saya kurang tahu teman-teman ya. Barangkali saja nanti di sana, di depan sana kita ketemu sama warga, kita bisa tanya-tanya teman-teman. Dan menurut informasi sekitar teman-teman ya, menurut informasi warga sekitar, di perbukitan ini ada seorang duda ganteng teman-teman ya. Hidupnya menyendiri, tinggal di perbukitan ini. Beliau mengurus sejumlah domba teman-teman ya. Saya juga nggak tahu itu jumlah dombanya ada berapa teman-teman ya. Beliau tinggal menyendiri di sini. Terkadang ada yang nemenin gitu ya, warga sekitar yang pulang dari kebun atau mau berangkat ke kebun suka mampir ke tajubnya teman-teman atau ke saungnya. Jangan lupa tonton terus videonya sampai dengan selesai. Nah, dan ini perbukitannya teman-teman ya. Di sebelah sana tuh itu banyak pohon-pohonan, barangkali di sana hutannya teman-teman ya, hutan yang banyak pohon-pohonannya. Karena di sini di wilayah sini hanya ada rumput-rumput liar dan semak-semak saja teman-teman ya. Nah, dan dari sini juga udah terlihat itu ada tajuk, barangkali di tajuk sana teman-teman ya, pemuda tersebut itu. Dan ini jalannya tidak begitu rimbun, tidak banyak pohon-pohonan besar di sini teman-teman ya, cuma ada ini saja, semak-semak teman-teman ya. Ada rumput-rumput liar, tingginya hanya segini teman-teman ya. Dan sepertinya ini rumput-rumput ini dijadikan rumput buat makanan domba teman-teman. Nah, soalnya dari sini sampai ke sono juga ya, itu tidak lebat, segini-segini aja. Dan ini sedikit musim kemarau ya di sini mah gitu. Jadi kayak kering kerontak kayak gini rumput liarnya. Aduh. Dan seperti yang saya lihat ini tanahnya kurang bagus juga ya, kurang subur. Karena buat tanam-tanaman ini teman-teman ya, kayak buah durian ini, terus ada pohon-pohon cengkeh itu kayaknya kurang bagus ya, kayak kurang gizi gitu. Nah, kalau pohon-pohon yang lainnya itu kan ada pohon jengkol tuh. Nah, itu hijau banget tuh. Daun-daunannya sampai di sini juga tuh ya, di sebelah sana juga tuh ada pohon-pohonan lain selain cengkeh dan durian teman-teman. Terlihatnya sangat subur gitu. Nah, kalau di sininya kayaknya ini kurang bagus ya, kalau buat tanam-tanaman. Oke, kita lanjut ya. Wah, tapi di sini suasananya enak kan, pemandangannya. Kita di sini bisa melihat perkampungan-perkampungan yang ada di sebelah sana tuh teman-teman ya. Wah, dan ada pegunungannya juga. Dan saya dari sini melihat kayak ada bekas longsor ya di situ. Waduh, tekuatan, jauh ting. Sepertinya longsor tapi kok gede ting gitu. Jika PT gitunya, PT batu kapur mungkin, atau PT ilegal, karena kebanyakan di wilayah Banten itu PT-PT ilegal teman-teman.
seperti PT galian emas gitu ya. Dan modusnya itu kayak di PT apa sih namanya, cari semen teman-teman katanya ya. Tapi ternyata itu hanya apa sih, hanya modus aja. Yang jelas yang diambil itu emas teman-teman ya. Nah ini kita udah sampai ke tajuknya nih, tapi sepertinya ini kosong, nggak ada orangnya. Berarti di sini banyak ya, banyak kandang-kandang dombanya. Tuh lihat ya. Oh itu teman-teman ya, yang tadi saya bilang kayak longsoran itu. Sepertinya itu mah bukan longsor ya. Entahlah. Yang jelas itu mah PT teman-teman ya. Nah dan di sebelah sananya itu teman-teman ya, itu pemakaman umum teman-teman. Karena di perbukitan ini tidak jauh dari perkampungan-perkampungan gitu ya. Aduh. Nah kita di sini melihat ada saung tapi gede banget ya. Oke coba kita ke sana ya. Wah, iya ya. Mungkin ini ya. Gak ada orangnya teman-teman ya. Nah di sana saya melihat ada orang teman-teman. Coba kita ke sana ya. Oh dia mau pulang kayaknya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah ini ada kebun, ada tanaman sirih ya. Ini tajuknya besar sekali teman-teman ya. Nah dan seperti yang kita lihat tuh, ada buah sayuran, yaitu buah pepaya teman-teman ya. Nah ini dia. Dan lumayan lah buat ini ya, buat apa sih namanya, buat di sayur ya. Mungkin ini tanam-tanaman hasil nanam pria tersebut ya. Nah dan selain itu masih ada cengkeh teman-teman ya. Ini ada pohon cengkeh. Kalau yang ini mah, ini cengkeh kayaknya udah tua ya. Ini udah lama. Tapi ini tetap subur ya, terlihatnya hijau gitu. Soalnya ini dekat dengan hutan lebat yang terlihatnya sangat subur sekali teman-teman ya. Yang di sebelah sana daunnya sangat menghijau sekali teman-teman ya. Insya Allah. Nah itu dia teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh punten Kang ngiring Ya, silaturahmi. sami-sami. Aduh sarang si Akang saha? Ya sarang Lukman. Sarang Lukman. Oh mohon. Punten Kang, abdi teh menerima informasi dari warga sekitar, katanya ada seorang duda. Tapi saya nggak tahu, nggak nanyain namanya. Ada seorang duda ganteng yang tinggal menyendiri di hutan atau di perbukitan seperti ini ya. Apakah itu benar orangnya Akang? Iya benar. Akang pelihara domba nggak? Biara. Oke teman-teman, berarti ini dia orangnya ya, pelihara domba. Oke, Pengen lihat. ya boleh nanti ya. Oh iya. Janten begini, anu utami nama abi ngaturkeun salam silaturahmi nya ti abi kitu bade silaturahmi kitu ka
sok menyendiri di tengah hutan gitu. Terus akang tuh aya aktivitas gitu sore ayeuna. Saya Teu aya. Oh, mohon. Air di domba anu mana, Kang? paling dia Oh, palih dinya nya. Oh iya, nya. ieu teh anu saageng ieu teh kandangna sadayana teh gaduh akang sanes. Nya mohon di rumah Kang. Masya Allah. Coba boleh lihat nggak, Ayo, Bang? ayo siap. Oke. Kita lihat dulu teman-teman ya. Waduh. Yang mana ini yang akang? Semuanya. Semuanya. Waduh, banyak banget teman-teman. Tuh lihat. Wah, yang ini mah cakep ya. Oh, cakep pisan atuh ieu mah tandukna ge. Kang. Sini dulu sebentar, Kang. Ya. Nah, kalau domba yang ini udah berapa lamanya? Udah berapa tahun? Kira-kira 3 tahunan lah. 3 tahun. Ya, 3 tahunan. Itu kalau dijual kira-kira berapa, Kang, harganya ukuran segede gitu? Ya tergantung orang yang maunya. Gitu. Paling sekitar 4-an lah, 4, kadang-kadang 3 ya. 4 juta, 4 Iya. juta, 3 juta. Sampai 2 tahun lah gitu. 2 tahun. Jadi akang pelihara 2 tahun, kalau dijual ini sekitar 3 atau 4 juta. Ya gitu. Tapi kalau menurut saya mah ini, Bang, 4 juta juga lebih ini mah harganya. Lebih, kadang-kadang. Ya. Masya Allah, ya mah euy dombana meni segede kieu atuh. Itu sabaraha, Kang, sadayana teh? Dudika Sadayana ditu. teh 75-an lah. 75 ekor. Aya kepalih dia masih ningali kene. Coba, aya kene. ayo mangga. Ternyata masih kena kapalihan dia nya. Nah, ya, kalian dia. Wah. Oh, itu nih di parabnya, Kang. Iya, nama di Parau. Oh, Masya Allah, tuh lihat teman-teman ya dombanya. Banyak sekali nih si Akang ini dombanya. Wah. Yang ini juga bagus, Kang nih. Ya, bagus. Aduh. Oh, jadi ini teh baru dikasih makan Ini- teman-teman ya. Dombanya kan beda-beda. Beda-beda Kan gimana? yang sebelah sini domba sayur. Heeh. Yang situ sampai Garut lah. Oh. Adalah di yang itu domba Garut. Yang tadi yang sebelah situ. Yang tadi Ini semuanya domba sayur. ini domba sayur, maksudnya Ya. domba sayur sama domba Garut itu perbedaannya gimana, Kang? Ya, beda lah kalau domba Garut mah telinganya kecil. Heeh. Kalau domba yang ini mah, kalau domba yang sayur mah kan ada telinganya yang panjang nih, Heeh. kayak gini nih, Heeh. para panjang. Kalau domba Garut emang nggak ada telinganya? Nggak ada yang Kecil tadi, gitu. yang tadi yang itu. Berarti kalau nggak ada tanduknya kurang pantas kelihatannya, Bang ya? Iya. Nah, kalau kayak yang ini kan domba yang ini kan selernya, nggak Heeh. ada telinganya. Seler Iya, Garut. Seler Garut. Tapi ini domba sayur. Tapi domba sayur gitu. Oh, Tapi turunannya kan Garut. heeh. Seperti ini tuh. Ada lagi itu di sebelah yang kecil. Oh, ada lagi. Iya. Ada lagi katanya teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Ambil terus. Aduh. Nih, Yang mana? nih, ada ini. Oh, banyak banget. Ini namanya domba Garut ya, Bang ya? Ya, yang ini Soalnya Garut. nggak ada telinganya. Iya, Tuh ini lihat yang teman-teman. Selernya nih. Telinganya cuma timbang net. Aduh, Masya Allah. Nah, ini calon nih. Ini calon bagus nih. Calon jadi domba mahal ini. Masya Allah, banyak Kalau banget yang ini mau dombanya. udah dilelang. Yang ini yang Oh, yang ini sebelah udah- ya, ini Oh. kosong semuanya. Oh, kosong-kosong semuanya. Udah dilelang Iya, ya? udah dilelang. Wah, ini tadinya ada berapa ekor di sini? Lebih lah 100. Lebih 100. Oh, yang seperti ini udah dilelang. Ya, udah dilelang. Buset. Si Akang banyak banget dombanya ya. Wah, tuh lihat teman-teman. Wah, tanduk lagi meni baplang kieu euy tuh tingali. Wah, Itu ke seler, Bang. seler. Ya, seler. Oh, katanya ini seler teman-teman ya. Buset. Banyak kali ini dombanya ya. Yuk Bang, kita kembali ke tajuk Bang. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ya. Masya Allah. Mantep kali. Ini motornya mah gagah, Mang. Hebat si Akang ini motornya mah motor Honda ya.
Beritanya yang ini. Oh, beritanya. tidur di mana tidur, Bang? Ya di sini aja. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang main gitu. Oh, kadang-kadang main. Iya. Oh, tidurnya di sini. Iya di sini. Siapa yang nemenin? Ya sendirian aja. Sendirian aja. Iya. Oh, jadi Abang tinggal sendirian Iya, di tinggal sendirian, perbukitan lah. ini. Iya. Ah, Bang, ini yang jadi pertanyaannya. Dombanya kan banyak nih. Ini kalau ngambil rumputnya gimana nih, Bang? Repot ya? Ya enggak sih. Gimana tuh sistemnya? Sistemnya kan kadang-kadang kalau mengelola rumput nih sebelah situ Ngambil rumputnya. paling rumput 1 hari paling 3 karung. 3 karung. Yang sebelah situ lagi 3 karung gitu. 1 hari Oh. 3 karung kan udah nyetok di hutan-hutan. Oh, udah nyetok. Iya. Tinggal Oh. besok tinggal ngambil Oh, gitu. gitu. Cerdik amat. Oh, jadi begitu teman-teman ya sistemnya. Kan ini kan bekas ini ya dinanam ini kan odot nih. Oh, Ya, nanam ini. rumputnya. Ya, nanam rumputnya kan ini ditanam ini. Emang ini rumput apa, Bang, itu namanya? Namanya kalau ininya kan odot. Oh, jadi ini khusus buat itu. Iya. Buat makanan Iya, kambing ini. buat kambing. Oh, jadi rumput-rumput ini teman-teman ya buat makanan kambing. Jadi khusus ditanam ya, Bang ya? Iya, iya. Oh, luas sekali itu. Masya Allah. Halus. Mantap, 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 mantap. Dan suasana pemandangannya cukup lumayan estetik ya, Kang ya. Oh, jadi kita bisa ngelihat sunset di sebelah sana, teman-teman ya. Karena di sebelah sana itu tidak terhalangi oleh pegunungan. Jadi di sebelah sana itu kita lihat langsung ke laut ya. Jadi enakan kalau misalnya ngalong di sebelah sana gitu. Kang, udah lama Kang di sini? Udah lama, udah nyampe 4 tahunan lah. 4 tahun. Iya. Oh, 4 tahun Akang di sini pelihara Domba. domba sebanyak ini. Iya, sebanyak ini. Masya Allah, tabarakallah. Kang, Alhamdulillah, pertama kan ngambilnya cuma 10. 10. Jadi kan udah ini apa? Beranak lagi gitu. Alhamdulillah tuh nyampe gitu. Banyak lah. Wah, ini mah Kang kalau dijual semua atuh Akang mau udah banyak duit atuh. Alhamdulillah lah, gak banyak sih, banyak enggak sih, sama semua orang lah gitu gimana. Nah, Kang, ini saya ada pertanyaan nih, motor nih. Ini Akang punya motor ini sebelum punya domba atau sesudah punya domba, Kang? Belum Apa? Baru beli. Baru beli? Iya, baru beli. Oh, berarti ini jual domba Yang gitu? pertama mah kan motor yang itu yang ada di dalam. Motor yang tadi? Yang Supra itu. Yang Ya. janggrang teh. Ya, yang Supra itu kalau yang Supra itu kan udah jelek, katanya udah capek, sudah bilangnya. Saya ganti yang motor yang kayak gini. Masya Allah. Oke. Wah, motornya cakep teman-teman ya. Jadi si Akang ini pelihara domba dulu, baru punya motor. Nah, apakah Akang jual separuh domba gitu, Kang? Enggak, jualnya cuma 2 lah. Jual cuma 2. Ya, 2 ninjak berapa ya? 3 jutaan paling 2 paling 6 juta. 26 juta. Jadi Akang punya uang separuhnya di rumah, Iya, di buat rumah tambahin. gitu, tambah-tambahinnya gitu. Buat ini beli motor ya yang Iya. yang kemarin. Jadi kedepannya Akang buat apa gitu. Akang udah punya buat punya istri. Enggak punya, udah cerai. Oh, jadi ceritanya duda. Iya, duda. Udah punya anak, Kang. Udah 2. 2. Iya. Anaknya udah 2. Iya, udah di mamahnya di situ. Emang Akang asalnya dari mana ini? Asalnya kan dari Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Iya. Wah, Pelabuhan Ratu mah tuh kota gening. Iya, kan katanya gimana? Saya kan kata istri, kalau bicara sama istri lah gitu kalau pertama waktu cerai. Katanya kamu mah nggak bisa apa-apa gitu. Oh, Masya Allah. Ya, ngehinanya kayak gitu. Ngehinanya kayak gitu. Padahal udah Cuman punya saya- anak ya. Saya mendiri aja gitu sendirilah gimana gitu. Oh, jadi Saya jadi sakit hati. jadi bercerai itu keputusan dari istri. Iya. Masya Allah. Tapi si Akang senyum-senyum aja jadi Ya bahagia-bahagia senyum-senyum aja lah, bahagia, biarin kalau ya udah nggak jodohnya ya udah. Ngapain gitu. Terus ini harapan Akang ke depannya gimana, Kang? Ya gitu buat anak ya, ntar gitu yang udah gede gitu gimana gitu. Jadi Akang teh sekarang belum punya istri lagi, Iya. memilih tinggal sendiri di perbukitan, ngurus domba-domba, nah biar buat masa depan. Anak lah. Subhanallah. Jadi teman-teman ya biasanya kalau perceraian itu anaklah yang menjadi korban. Iya sih, banyak-banyaknya kan anak yang paling korban. Tapi kalau si Akang ini
dia mengorbankan perasaannya sendiri demi memperjuangkan masa depan anaknya. Subhanallah teman-temannya. Terus Akang belum ada rencana buat cari istri gitu? Ya ke waktu dulu mah kan enggak. Kalau Mm-mm. sekarang mah ya kalau ada mah ya nggak apa-apa gitu. Nggak Cuman apa-apa. keadaannya kayak gini gitu. Aku Keadaannya gimana kayak gitu gini. ya. Masya Allah. Jadi Akang usianya udah berapa Kang? Usianya paling tiga Lebih lah. tiga lebih lah, tiga Lebih. lebih. 3 lebih sedikit. Oke. Masya Allah. Pokoknya ini kemandiriannya si Akang Lukman ya. Iya, Kang Lukman. Akang Lukman ini saya salut banget gitu teman-teman ya. Biasanya saya aja pernah cerai ya. Tidak seperti ini gitu. Jadi gimana ya? Ya yang namanya laki-laki gitu ya. Tapi kalau si Akang ini beda teman-teman ya. Dia lebih memilih menyendiri di perbukitan, memelihara sekian banyaknya domba untuk masa depan anaknya teman-teman ya. Jadi dia mengorbankan perasaannya sendiri ketimbang mengorbankan anak. Kan rata-ratanya kalau bercerai itu yang menjadi korban itu adalah anak teman-teman. Nah jadi ini prinsipnya bagus. Ini tandanya sayang sama anak teman-teman gitu ya. Masya Allah. Nah Kang, ini maaf nih, saya ini banyak pertanyaan ya. Maaf udah ganggu waktunya sebentar. Jadi begini Kang, harapannya buat kedepannya masa depan Akang ini ya. Masa depan Akang gitu. Ya tentunya masa depan Akang beserta anak gitu. Ini gimana Kang? Nah, kalau masa depan saya gitu, Mm-mm. ya, Pengen punya istri yang seperti gimana gitu. ya yang ingin istri gitu. Cuman gimana yang baik gitu, cuman sayang ke anak gitu. Ya ke ayahnya pasti lah gitu, harus sayang lah gitu, gimana gitu. Menerima Kalau saya anak mah, gitu iya. ya, menerima Iya. anaknya. Kalau ini apa adanya, kalau ya nggak suka ya udah, Heeh. bebasin aja. Buat apa gitu dipikirin gitu. Waduh, tegas sekali ya si Akang yang satu ini teman-teman ya. Mantap ini. Jadi prinsipnya tidak terbawa-bawa arus oleh orang lain ya. Iya, nggak, iya. Nggak Kalau sekali A ya tetap A gitu Iya. ya. Heeh. Banyak-banyaknya kan waktu saya orang situ kan ngecewain. Saya emang Mm-mm. enggak, ke cewek-cewek saya mau ngapain ngecewain. Biarin aja masing-masing dia Heeh. punya hati. Nah, kalau udah nggak suka ya Ya udah. udah gak suka ya udah. Ngapain Bebas kita aja. ngapain kita harus mempertahankan orang yang sudah tidak sayang sama kita? Iya gitu. Itu hukumnya dosa juga ya Kang ya. Iya, Dosa dosa seumur juga. hidup gitu. Kalau yang nggak mau ya udah, Mm-mm. pulangin aja ke orang tuanya, ngapain. Tegas ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Si Akang ini prinsipnya seperti yang sudah kita dengar barusan teman-teman ya. Bahwasanya si Akang ini orangnya berprinsip dengan tegas seperti itu. Jadi dia kan sudah lama menduda. Jadi sekarang mah kalau ada, tapi dia nggak apa sih namanya Kang, Akang mah nggak begitu niat nih diniatkan ya dengan pemujikanan atau dengan kerpijadon, ente kan? Ente, Cuma kalau ada gitu kalau syukur. ada ya kalau ada syukur, kalau yang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Karena si Akang ini takdirnya nggak tahu kan, gitu. berarti si Akang itu takdir kata si Akang nggak tahu gitu ya. Jodoh itu kan gak ada yang tahu. Jadi dia tuh udah percaya takdir, percaya Tuhan. Yang penting kita ikhtiar berdoa gitu ya Kang ya. Iya. Seperti itu. Nah teman-teman, ini patut dijadikan contoh ya buat orang yang suka JR, gonta-ganti perempuan, udah punya anak gitu ya, langsung ditinggal, lalu nyari lagi ibu gitu ya, cari istri baru gitu. Yang jadi korbannya itu adalah anak. Itu jangan ya, meskipun itu kebanyakan. Jadikanlah kita yang kan biasanya 1001 yang kayak gini, yang kayak Mang Sumar ini. Nah jadilah kita yang satu dari 1000 itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat yang selalu setia menemani perjalanan saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang menonton sampai dengan selesai, sampai dengan titik ini teman-teman ya. Dan silakan video ini share jika video ini bermanfaat, subscribe, like, dan berkomentar apa pendapat Anda teman-teman ya. Dan sepertinya perjumpaan kita cukup sampai di sini dulu. Dan saya pun mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.